Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pada sehat ya semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM-nya. Silahkan kepada KM untuk memimpin doanya. Baik, kepada KM terima kasih ya telah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, selanjutnya kita mulai saja ya materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bangun ruang. Ada yang tahu nggak bangun ruang itu apa? Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai volume atau sisi. Disebut sebagai bangun 3 dimensi karena memiliki 3 unsur utama pembentukannya, yaitu ada rusuk, titik sudut, dan bidang sisi. Nah, rusuk adalah ruas garis yang mempertemukan dua bidang sisi. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan antara rusuk, sedangkan bidang sisi merupakan bidang permukaan yang membatasi bangun ruang dengan ruangan sekitar. Nah, kemudian bangun ruang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Kemudian ada macam-macam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada 7 macam. Ada kubus, balok, limas, prisma, kerucut, tabung, dan bola. Nah, di sini ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Sisi-sisi kubus terbentuk oleh 6 persegi dengan ukuran sama atau kongruen. Contoh bangun yang terbentuk persegi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada dadu dan rubi. Kemudian bangun ruang balok. Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Contoh bangun yang terbentuk balok dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada kulkas, lemari baju, kotak, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian ada bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang alas segi banyak dan memiliki sebuah titik puncak. Limas memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Nama-nama limas tersebut didasari oleh bentuk bidang alasnya. Bidang alas pada bangun limas dapat dibentuk oleh bentuk-bentuk bangun segi yang beraturan. Contohnya ada benda yang memiliki bentuk limas yaitu rimamide. Nah, oke, selanjutnya ada bangun ruang prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi atap yang berbentuk segitiga segi N yang berukuran sama atau kongruen. Contoh benda berbentuk bangun ruang prisma yaitu tenda coklat batang dan atap rumah. Prisma yang memiliki bentuk alas dan atap terbentuk segi 4 disebut juga sebagai balok. Kemudian ada bangun ruang kerucut.
Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas berbentuk lingkaran dan memiliki sisi yang berbentuk irisan lingkaran, yang sering disebut selimut kerucut. Bangun kerucut hanya memiliki satu titik sudut dan satu buah rusuk. Sedangkan jumlah bidang sisi ada dua, yaitu sisi lingkaran pada alas dan sisi samping yang menyelimuti keliling lingkaran hingga titik sudutnya. Contohnya yaitu benda berbentuk kerucut, yaitu kita contohkan nasi tumpeng. Nah, kemudian ada bangun ruang tabung. Tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran, sedangkan bidang sisi tegak pada tabung membentuk lengkungan yang sering disebut dengan selimut tabung. Jarak antara sisi alas dengan sisi tutup merupakan tinggi sebuah tabung. Contoh, benda berbentuk bangun ruang tabung yaitu kaleng susu, kaleng minuman, dan drum. Kemudian yang terakhir ada bangun ruang bola. Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sebuah sisi berbentuk lengkungan. Bidang sisi bola memiliki jarak yang sama pada sebuah titik pusat. Bangun ini tidak memiliki rusuk dan titik sudut, tetapi memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas ruangan. Contoh, benda berbentuk bangun ruang bola adalah berbagai jenis bola yang digunakan pada olahraga. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian membuat sebuah bangun ruang yang berbentuk kerucut, dan untuk pengumpulannya minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, apakah bisa dipahami untuk materi hari ini? Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.